Kerajaan Majapahit didirikan pada akhir abad ke-13. Kerajaan agama Hindu-Buddha ini mengalami puncak kejayaannya pada abad ke-14. Penguasa pertamanya ialah Raden Wijaya. Pada tanggal 10 November tahun 1293, dia dimahkotai sebagai raja pada bulan Kartika tahun 1215 Saka. Raden Wijaya, yang mendirikan kerajaan Majapahit, memiliki gelar Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardana. Raden Wijaya memerintah selama 16 tahun, mulai dari tahun 1293 Masehi hingga 1309 Masehi. Sejarah berdirinya Kerajaan Majapahit. Asal-usul terbentuknya Kerajaan Majapahit, dimulai dari permintaan Raden Jayawijaya kepada Jayakatwang, untuk membuka hutan di wilayah Tarik. Jayakatwang adalah penguasa kerajaan Gelang-Gelang, yang memiliki peran penting dalam keruntuhan Kerajaan Singasari. Kertanegara, yang juga merupakan mertua Raden Jayawijaya dan pemimpin Singasari, tewas dalam serangan pasukan Gelang-Gelang yang diserahkan oleh Jayakatwang. Akibatnya, Istana Singasari dikuasai. Ini mendorong Raden Wijaya dan pasukannya yang tersisa beserta istrinya untuk meninggalkan Singasari dan berangkat ke Madura, dengan tujuan untuk menemui Adipati Wiraraja. Menurut buku, Menuju Puncak Kemegahan, Sejarah Kerajaan Majapahit. Karya Prof. Dr. Slamet Muljana, 2005, Wirajaya menyarankan agar Raden Wijaya menyerahkan diri kepada Jayakatwang. Wirajaya juga mengusulkan kepada Raden Wijaya untuk membuka hutan di daerah Tarik, yang diikuti oleh Raden Wijaya. Saat Raden Wijaya mengabdi kepada Jayakatwang, dia menyarankan untuk membuka hutan Tarik sebagai tempat berburu Raja Jayakatwang. Hutan itu kemudian diubah menjadi tempat tinggal dan juga tempat untuk membangun kekuatan, dan kemudian dinamai Majapahit atau Wilwatikta. Asal-usul penamaan Majapahit terjadi ketika para pekerja mulai membuka hutan Tarik dan menemukan banyak buah maja, wilwa, yang memiliki rasa pahit, tikta, ketika dimakan. Raden Wijaya dan Wirajaya berhasil membangun kekuatan untuk menyerang Jayakatwang. Bahkan, pada saat itu mereka mendapat kabar tentang kedatangan pasukan Tartar dari Mongol. Pasukan tersebut sebenarnya hendak menyerang Raja Kertanegara yang telah dibunuh oleh tentara Jayakatwang. Raden Wijaya dan Wirajaya berhasil membujuk pasukan Tartar untuk bergabung dengan mereka. Berkumpulnya tim tersebut akhirnya sukses menjatuhkan Jayakatwang. Sebagai hasilnya, kerajaan Gelang-Gelang merosot. Raden Wijaya selanjutnya mengambil alih kekuasaan dan memimpin wilayah Jawa dari Majapahit. Sebelum diangkat sebagai Raja Majapahit, Wijaya terlebih dahulu mengusir pasukan Tartar. Masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Hayam Wuruk memimpin Kerajaan Majapahit pada masa keemasannya. Ia adalah cucu dari Raden Wijaya dan memerintah dari tahun 1350 Masehi hingga 1389 Masehi. Selama masa kepemimpinannya, Pati Gajah Mada selalu mendampinginya. Peran Gajah Mada sangat penting dalam mencapai masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Ia diangkat sebagai Pati Amangku Bumi pada tahun 1336 Masehi saat Tribhuwana Tunggadewi berkuasa. Saat penobatannya, Gajah Mada berjanji untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Janji tersebut dikenal dengan nama Amukti Palapa atau Sumpah Palapa. Menurut Slamet Muljana, dalam sumpah tersebut, Gajah Mada berhasrat untuk menguasai wilayah-wilayah di luar Kerajaan Majapahit. Negara-negara tersebut ialah Gurun, Lombok, Seran, Seram, Tanjung Pura, Kalimantan, Haru, Sumatera Utara, Pahang, Malaya, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Sriwijaya, dan Tumasik, Singapura. Gajah Mada pun memenuhi janjinya. Wilayah Kerajaan Majapahit menjadi luas, bahkan melebihi dari yang diharapkan. Kerajaan Majapahit menguasai sebagian besar wilayah Sumatera, Kalimantan, Semenanjung Malaya, dan wilayah-wilayah kepulauan di timur Jawa. Negara-negara yang dikuasai Majapahit dicatat dalam Kitab Negara Kertagama Pupuh 13 dan 14. Terdokumentasikan, daftar negeri-negeri Nusantara yang tercantum dalam pupuh tersebut. Jauh lebih banyak dari yang diungkapkan dalam Sumpah Nusantara, ujar Slamet di dalam karyanya. Keruntuhan Kerajaan Majapahit. Kekuatan yang sangat besar dari Kerajaan Majapahit akhirnya mengalami kemunduran. Setelah masa pemerintahan Hayam Wuruk, terjadi keruntuhan di Kerajaan Majapahit.
Konflik internal menjadi salah satu penyebab keruntuhan Kerajaan Majapahit. Menurut buku Hikayat Majapahit, Kebangkitan dan Keruntuhan Kerajaan Terbesar di Nusantara, oleh Nino Octorino, Perang Paregreg adalah penyebab keruntuhan Kerajaan Majapahit. Perang Paregreg adalah perang antara Bre Wirabumi dan Wikramawardhana, dua kerabat kerajaan. Nama yang disebut di akhir adalah penguasa singgasana Kerajaan Majapahit selepas Hayam Wuruk. Dia diangkat menjadi raja pada 1389 Masehi. Wikramawardhana adalah menantu dan keponakan Hayam Wuruk. Penobatan Wikramawardhana menimbulkan perlawanan dari Bre Wirabumi, putra selir Hayam Wuruk. Saat Wikramawardhana memimpin, banyak wilayah di bawah kekuasaan Majapahit yang memisahkan diri tanpa dapat dicegah. Situasi tersebut diperparah oleh munculnya wabah kelaparan pada tahun 1426 Masehi. Nino menyatakan bahwa keruntuhan Majapahit juga dipengaruhi oleh meningkatnya pengaruh dinasti Ming dan beberapa wilayah yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Peninggalan Kerajaan Majapahit. Banyak jejak peninggalan Kerajaan Majapahit dapat ditemukan di wilayah Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Menurut pemberitaan di satu media nasional, pada tanggal 4 Mei tahun 2021, ahli arkeologi dari Balai Pelestarian Cagar Budaya, BPCB, Jawa Timur, yaitu Dwi Nugroho, mengumumkan bahwa penemuan di area Cagar Budaya Nasional Trowulan membuktikan keberadaan Kerajaan Majapahit di masa lalu. Ia menyatakan bahwa Kerajaan Majapahit bukanlah sekadar cerita fiksi. Dari bukti arkeologis yang ada, dapat dipastikan keberadaan Majapahit bukanlah sekadar mitos belaka, melainkan sebuah negara besar dengan peradaban maju. Hal tersebut diungkapkan oleh narasumber. Selain itu, situs Kumitir yang terletak di Dusun Bendo, Desa Kumitir, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto juga menjadi temuan penting. Berdasarkan hasil kajian arkeolog, situs Kumitir diduga sebagai tempat istana persinggahan Raja Bre Wengker di Kota Raja Majapahit. Tempat kediaman kerajaan atau istana tersebut sering digunakan oleh para raja bawahan dan bangsawan Majapahit ketika hendak bertemu dengan Raja Majapahit atau sedang menjalankan tugas di Kota Raja Kerajaan Majapahit. Bukti-bukti peninggalan Kerajaan Majapahit masih dapat ditemukan hingga saat ini, terutama di daerah Jawa Timur.